Jadi mau jadi gubernur tuh misalnya ya, Ansi atau mungkin misalnya Orias atau misalnya Kayuli, siapa sajalah, termasuk saya, siapapun nanti yang dipercaya oleh proses yang baik ini. Tentu kami juga mempersiapkan diri, tapi juga seperti disampaikan, saya akan menunggu dulu sampai dan selesai Pilpres dan Pileg dulu. Selamat datang di podcast Orang Kita. Kami sedang berada di rumah rakyat, di gedung parlemen, gedung Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Republik Indonesia. Kami akan membincangkan berbagai hal bersama politisi Nusa Tenggara Timur, Bapak Melky Lakalina, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, komisi yang membidangi kesehatan dan ketenagakerjaan. Apa sumbangan pemikiran yang telah dilakukan oleh seorang Melky Lakalina dalam 4-5 tahun terakhir ini bagi Nusa Tenggara Timur khususnya, tapi secara umum bagi Indonesia dalam konteks isu-isu kesehatan dan isu-isu ketenagakerjaan. Kak Melky, selamat siang. Selamat siang. Aduh, senang sekali baru pulang dari Papua, Wamena. Ya. Seperti begini suasananya yang dari satu titik ke titik lain. Setiap hari seperti begini. Ini besok pagi sudah harus lagi ke NTT lagi, ke Sumbar. Ke Sumbar besok. Aduh, luar biasa. Kami selalu mendoakan Kak Melky untuk tetap sehat karena mewakili kami nih, mewakili Nusa Tenggara Timur. Sama-sama, kita memang masih sehat dulu baru bisa kerja nih. Kalau sakit kita mau kerja bagaimana lagi nih. Itulah antara yang Kak Melky juga sampaikan kemarin di terakhir di United Nations. Kemarin itu acara apa? Sehingga cukup banyak video yang viral tentang pernyataan Kak Melky di gedung PBB. Kemarin itu kami diundang untuk bicara, ada salah satu tema di PBB terkait pemberantasan TB, tuberkulosis di dunia. Dan memang ini pertemuan yang lanjutan. Sebelumnya kami ke India, kita masih bicara di region Asia dulu. Kemudian dari pertemuan di India tersebut, kami diundang ke PBB juga untuk berbicara terkait dengan sikap Indonesia untuk pemberantasan TB di dunia. Tentu belajar dari pengalaman kita menangani TB di tanah air. Dan pemberantasan TB salah satu isu dari, ada isu tentang pandemic response, isu tentang UHC ya, bagaimana seluruh rakyat itu kita harapkan di berbagai negara itu bisa ikut dalam program jaminan sosial. Misalnya itu BPJS Kesehatan Indonesia itu menjadi salah satu rujukan terbaik di dunia ini. Dan di tema-tema tersebut kemudian kami bicara, dan saya bersyukur sekali berkesempatan hadir bisa menyampaikan pendapat dari tanah air di forum yang terhormat tersebut. Kami ikut senang Pak Melky dengan melihat bagaimana menyampaikan dengan clear apa yang telah dilakukan Indonesia dalam usaha pemberantasan tuberkulosis. Kita berlanjut ke Melky, Wakil Ketua Komisi 9. Ini sebuah komisi yang bagi kami cukup penting bagi Indonesia, sebuah negara yang masih berkembang menuju ke titik Indonesia maju, tapi persoalan kesehatan, persoalan ketenagakerjaan ini masih menjadi isu penting. Bagaimana posisi Kak Melky, kenapa memilih di posisi Komisi 9? Ya, waktu pada saat pertama kali terpilih, saya bertemu dengan atau dipanggil oleh Pak Airlangga Hartarto, ketua umum saya, Pak Menko Perekonomian juga. Beliau tanya, Mel, lu nanti besok rencananya masuk di komisi yang mana? Pak Airlangga tuh berpikir saya akan pilih komisi 1 atau komisi 2 atau komisi 3 yang memang selama ini saya tekuni di isu-isu sosial politik tersebut. Tapi memang semenjak awal itu dorongan dari saya pribadi dan juga dari istri dan keluarga, teman-teman dekat, itu sebaiknya saya mulai dari komisi yang terkait dengan sekolah saya. Kebetulan saya itu dulu sekolah waktu SMA itu saya sekolah menengah farmasi Kupang, di Kupang. Kemudian melanjutkan S1 dan apoteker dari kampus Sanata Dharma Jogja, farmasi dan apoteker dari situ. Dan karena saya sekolah di bidang farmasi, saya ingin sekali mulai dari aspek kesehatan. Saya ingat betul waktu saya dipanggil oleh Pak Airlangga, ada Pak Rizal Malarang yang juga di situ, kami bertiga ngobrol. Menurut Pak Rizal juga gini, dia bilang, benar Pak Airlangga, di negara-negara maju itu justru partai politik itu akan dihitung, itu berdasarkan bagaimana posisi dia, peran dia terhadap isu-isu kesejahteraan yang itu berhubungan langsung dengan kehidupan dari masyarakat banyak. Jadi bukan lagi isu-isu yang bersifat sosial politik atau hukum, tapi
lebih kepada isu-isu kesejahteraan. Dan waktu pada saat saya memilih di Komisi 9, saya tidak pernah menyangka sejak awal itu Pak Airlangga memberikan kepercayaan kepada kami sebagai pimpinan komisi. Tentu ini pengalaman yang luar biasa. Ini kan saya baru 1 periode baru masuk DPR, kemudian langsung dipercaya menjadi pimpinan Komisi 9 di saat memang ya jam terbang saya sebagai DPR RI kan baru mulai nih, baru start. Tapi saya bersyukur sekali di Komisi 9 ini dan kami di Partai Golkar itu, yang teman-teman senior kami itu support ya. Di sini saya baru 1 periode, tapi 6 teman saya di Komisi 9 dari Golkar, itu minimal yang sudah 2 periode atau ada yang bahkan sudah 5-6 periode di sini. Tapi mereka dengan kuat menopang saya jadi pimpinan komisi, dan kalau di Komisi 9 sih secara umum itu fraksi Partai Golkar turut mewarnai lah. Kami turut mewarnai agar komisi ini betul-betul berperan. Apalagi di era COVID kemarin yang luar biasa membutuhkan dukungan dari Komisi 9 ya untuk bantu pemerintah dan masyarakat kita bisa tangani pandemi COVID-19 dengan baik kemarin. Saya bersyukur ada di komisi ini. Ya, dan pilihan itu terasa pas Kak Melki ketika ya dulu artinya bidang ilmu sekolah menengah farmasi, lalu farmasi di Sanata Dharma, lalu sekolah lanjutan apoteker di Sanata Dharma, dan memilih kesehatan sebagai perjuangan lah, itu perjuangan. Dan di COVID-19 kami sebagai masyarakat NTT senang betapa seorang Melki Lakalina hadir di hadapan publik menjelaskan upaya-upaya parlemen mendukung eksekutif menangani soal COVID. Karena persoalan berat, bukan? Cerita dong Kak Melki, proses bagaimana mengawal pemerintah di COVID-19. Saya masih ingat betul itu pertama kali kami ditantang oleh Pak Doni Monardo. Rapat di sini kebetulan saya juga yang mimpin. Itu Pak Doni mengatakan begini. Ketua gugus tugas. Waktu itu Pak Doni sebagai ketua gugus tugas dan kepala BNPB. Beliau mengatakan kalau DPR RI mungkin mau, kita sama-sama ke Natuna. Kita jemput rombongan pertama atau kloter pertama dari WNI Indonesia yang sekolah atau yang mungkin kerja di Wuhan, Cina. Jadi itu gelombang kloter pertama masuk gitu. Dengan semua ketidaktahuan, kekhawatiran, ketakutan terkait dengan COVID-19. Itu adalah awal mula keterlibatan Komisi 9 secara lebih intens di situ, di mana kami menjemput langsung mereka di Wuhan, yang dari Wuhan yang tiba di Natuna. Kami juga terlibat bersama pemerintah untuk bagaimana meyakinkan masyarakat dan Pemda di sana agar ini warga negara Indonesia kita terima dan masih bisa kita urus dengan baik. Dan juga saya masih ingat persis ketika mereka dari Wuhan ke Halim, itu kita jemput dengan pelukan. Jadi Komisi 9 ingin menunjukkan bahwa penyakit COVID-19 ini penyakit yang memang berbahaya, tapi sebagaimana juga penyakit lain seperti COVID, yang juga sama seperti mungkin HIV, AIDS dan sebagainya, ini penyakit yang bisa dijelaskan dan bisa kita tanggulangi. Dan mengajak semua untuk satu komitmen bersama, pemerintah, DPR RI dan semua sektor swasta dan masyarakat ini itu merupakan salah satu pengalaman berharga ya, kerja besar menangani COVID-19 dengan baik. Sehingga kemudian bukan kesehatannya yang dipulihkan, tapi pemulihan ekonomi nasionalnya. Kan kita ada bikin 3 tuh, saya ingat benar. Pak Jokowi membuat 3 gugus ya. Yang pertama itu sektor kesehatan, kemudian sektor kedua itu sosial, dan yang ketiga itu kan di bidang ekonomi. Ketua KPCPN-nya itu dipercayakan kepada Pak Erlangga Hartarto, ada juga di situ Pak Luhut Panjaitan yang dalam beberapa kejadian khusus juga beliau yang biasanya ditampilkan. Tapi memang pengalaman menangani pandemi COVID ini, menurut saya yang penting, Aji Ferdi adalah menunjukkan betapa spirit Pancasila gotong royong Bung Karno ini memang ternyata kalau itu bisa kita terapkan di kasus semacam pandemi COVID-19 ini, itu ternyata sangat efektif. Dan menurut saya pengalaman dari pandemi COVID-19 ini mestinya untuk berbagai kasus-kasus besar negeri ini, kalau kita pakai dengan pola demikian, mestinya kita bisa tangani berbagai perusahaan bangsa dengan baik. Nah, jadi di titik ini saya kira ideologi Pancasila, gotong royong yang kita kerja bersama-sama ini, ternyata semua bisa berbagi tanggung jawab, berbagi kerja, kita kerja bareng-bareng, dan sektor kesehatan bisa kita kendalikan COVID-nya, sosial kita jaga agar yang paling terpukul dengan COVID mereka bisa kita pastikan tidak kemudian terpukul sekali, tidak bisa hidup dengan baik. Sektor ekonomi juga kita jaga di mana walaupun banyak yang kemudian kehilangan pekerjaan, banyak pengusaha juga yang kemudian harus tutup usaha, tapi pemerintah memastikan bahwa ketika memang sudah mulai bisa pulih, mereka bisa kemudian bisa kerja dengan baik dan usaha bisa dipulihkan dengan baik. Dan menurut saya
di berbagai pengalaman kami kalau bertemu di forum-forum internasional itu banyak orang memberikan apresiasi positif bagi penanganan kita di aspek kesehatan, sosial dan ekonomi ini menjadi satu pekerjaan besar yang kita semua bisa selesaikan dengan baik. Kaji Ferdi. Spirit gotong royong. Gotong royong itu tadi. juga yang mendasari Betul. Partai Golkar dalam konteks beberapa Betul. banyak hal. Kamelki, kita lebih lanjut masih soal tentang isu-isu kesehatan. Kami juga melihat di TV, di media ketika Kamelki menjelaskan revisi undang-undang kesehatan. Ini menarik ketika seorang yang berlatar belakang farmasi, ilmu kesehatan menjelaskan kepada publik sehingga publik mengetahui ini penting substansi-substansi yang harus diketahui dengan baik. Bagaimana persoalan revisi undang kesehatan kemarin kami? Ya, jadi berangkat dari COVID-19, kita melihat bahwa arsitektur pelayanan kesehatan tanah air itu ternyata memang kita rentan dan rapuh. Dan kita butuh banyak sekali perbaikan dalam rangka memastikan agar pelayanan kesehatan di saat normal, seperti sekarang ini kita tidak lagi mengalami pandemi COVID, dan di saat krisis itu bisa kita kerjakan dengan baik. Dan untuk itu kita perlu secara kuat membuat proses perubahan dan pembenahan ini itu dalam sebuah regulasi yang kuat, sehingga kita butuh undang-undang. Dan di Undang-Undang Kesehatan yang baru kami putuskan bersama pemerintah ini, itu beberapa poin-poin penting yang saya kira perlu sekali kita ketahui adalah yang pertama, misalnya, kami memastikan agar seluruh kebutuhan tentang pelayanan publik itu harus kita pastikan tersedia dan merata di seluruh tanah air. Baik itu menyangkut tentang alat kesehatan, obat-obatan, sarana prasarana, maupun juga tentang tenaga medis, tenaga kesehatan. Kami juga ingin pastikan bahwa transformasi kesehatan di bidang pelayanan primer, di Pustu, Posyandu, Puskesmas juga berjalan dengan baik. Kami juga ingin pastikan bahwa di pelayanan kesehatan sekunder, di rumah sakit, baik tingkat 2 maupun sampai tingkat pusat itu, swasta maupun negeri, itu berjalan dengan baik. Kemudian kami juga ingin pastikan bahwa ketahanan kesehatan kita juga itu masih oke. Kami juga ingin pastikan bahwa digitalisasi kesehatan kita di tanah air juga yang selama ini tertinggal juga kita pastikan juga bergerak maju. Dan juga kita ingin pastikan bahwa pembiayaan kesehatan di tanah air bisa lebih efektif, efisien, dan betul-betul menyentuh seluruh rakyat yang membutuhkan. Dan untuk itu, dari berbagai diskusi kami selama kurang lebih intensif 3 bulan lah ya. Orang mungkin mengatakan kok 3 bulan beres itu. Padahal itu kan kami kerja itu tidak ada agenda Komisi 9 lain, kami fokus mengurus ini saja. Semua kami tinggalkan, kami cuma fokus membahas tentang urusan undang-undang kesehatan. Jadi semua agenda kami stop hanya karena kita ingin bahwa ini harus kita hasilkan sebelum 17 Agustus 2023 karena ini kita ingin sumbangan sebagai sumbangan dari Komisi 9 dan DPR RI. Dan berhasil. Dan ini undang-undang Omnibus Law yang agak berbeda dengan yang kalau Cipta Kerja. Cipta Kerja itu kan dia mengambil pasal-pasal dari beberapa atau puluhan undang-undang yang kemudian dirangkum menjadi Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau yang undang-undang kesehatan ini dia bukan cuma mengambil cuplikan pasal tapi mencabut seluruh 11 undang-undang. Itu memang demonya luar biasa kencang. Kami di DPR RI ini hampir saban minggu itu pasti dikepung sama demo sana sini. Tapi ya saya bilang ya sejauh kalau kita bikin itu hal yang benar, kita tidak usah takut dengan pro kontra di publik. Termasuk demo soal liberalisasi tenaga kesehatan Kamelki yang dikatakan bahwa undang-undang tersebut membuka ruang terlalu berlebihan kepada tenaga medis asing. Ya, sebenarnya liberalisasi tenaga kesehatan juga itu kalau kita lihat juga akhirnya itu kan bersifat sebuah stempel tanpa bukti akhirnya. Jadi kalau kita bicara liberalisasi kan berarti kan ada data berapa banyak tenaga kesehatan yang datang ke tanah air yang kemudian dikatakan bahwa kita membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dokter asing. Padahal dalam undang-undang kesehatan ini itu dokter asing yang diterima di tanah air itu hanya mereka yang punya dan memenuhi persyaratan tertentu. Hanya dokter spesialis dan subspesialis, bukan dokter umum ya. Spesialis subspesialis yang memang datang ke sini itu untuk kebutuhan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan yang memang itu diminta oleh Fasiankes yang kita sendiri tidak punya. Dan dia cuma boleh berlaku selama 4 tahun, 2 tahun di periode pertama dan 2 tahun di periode kedua. Kemudian juga mereka setelah melewati periode itu harus memilih. Kalau masih mau kerja lagi di Indonesia, dia menjadi warga negara Indonesia. Kalau tidak, berarti Anda pulang terus dan tidak bisa datang lagi sebagai dokter yang berpraktik di tanah air. Nah, sebenarnya ini termasuk yang kemarin justru mau dibikin panjang, kami malah bikin jadi pendek.
Sudah gitu juga yang penting adalah kalau selama ini banyak WNI kita yang dulu sekolah kedokteran di luar negeri yang pulang ke tanah air itu susah ya. Haji Ferdi. Ya. Dengan undang-undang ini tuh mereka sekarang lebih mudah untuk berpraktek karena dulu kan itu wilayahnya abu-abu, tidak jelas kapan dia datang, kapan dia ujian, kemudian kapan dia lulus. Kalau sekarang ini orang WNI kita yang kerja yang sekolah luar negeri yang dokter-dokter ini, dia punya kepastian nanti kapan datang, kapan dia tes, kapan dia lulus, sehingga tidak lagi buang-buang waktu dan buang-buang biaya. Dan saya lihat dengan undang-undang kesehatan ini sampai hari ini ya, di luar yang menjadi pengurus organisasi profesi kesehatan yang sekarang lagi membawa JR di Mahkamah Konstitusi, ada beberapa OP, organisasi profesi kesehatan yang lagi membawa ke JR di MK. Di luar itu semuanya berterima kasih. Saya terakhir kemarin itu waktu bersama Pak Bupati Manggarai, Pak Heri Nabit, teman sekelas saya di Sumber Kisol, kami peresmian rumah sakit pertama di Riau, itu seluruh terima kasih. Mereka merasa bahwa undang-undang ini membuat mereka pertama STR seumur hidup. Ya, STR seumur hidup. Ya, selama ini mereka tuh kalau STR itu udah kayak macam mimpi buruk buat mereka. Karena selama ini perpanjangan setiap 5 tahun ya? 1 5 tahun dan itu dia punya dia punya tes-tesnya tuh menurut mereka tuh agak sedikit membingungkan. Iya. Ini saya minta maaf nih karena baru dari Wamena agak batuk nih. Aman, siapa Kak? Karena di Wamena kemarin kita agak forsir juga di sana. Jadi mereka senang sekali karena ini sudah STR-nya berlaku seumur hidup. Sudah gitu yang kedua, izin praktek juga dia sekarang itu juga akan menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih terbuka, lebih clear. Dan isu bahwa tenaga kesehatan atau tenaga medis mudah dikriminalisasi itu juga kemarin sudah terangkan juga di Riau. Yang pasti sejauh tenaga medis, tenaga kesehatan kerja benar, sesuai prosedur, sesuai aturan, mereka tuh bisa takut dikriminalisasi. Mereka tuh dilindungi oleh hukum, dan termasuk juga ketika ada keluarga pasien atau pasien yang kemudian dia misalnya protes atau dia bawa ke urusan hukum, tenaga kesehatan atau tenaga medis yang dilaporkan itu mereka tidak bisa diproses hukum langsung dengan mekanisme hukum normal. Jadi mereka harus kemudian diuji dulu oleh dia punya majelis kehormatan atau majelis disiplin, dia punya organisasi profesi, melihat apakah yang mereka kerjakan ini sesuai prosedur atau tidak. Kalau dia kerjakan sesuai prosedur itu dia tidak boleh dibawa ke ranah hukum karena sudah bekerja dengan benar, dan kalau memang pasiennya misalnya meninggal atau cacat atau belum sembuh juga itu bukan salahnya si tenaga kesehatan. Karena dia sudah kerja dengan baik sesuai prosedur. Nah, tapi yang penting di sini adalah ini yang juga bagi masyarakat banyak mungkin perlu juga tahu adalah setiap pasien kritis atau emergensi yang masuk ke IGD atau UGD di puskesmas kah atau di rumah sakit itu dia tidak boleh ditolak karena dia tidak bawa KTP, tidak bawa uang atau tidak bawa kartu BPJS. Itu bersifat harus dikerjakan dan diurus dulu pada kesempatan pertama, karena apabila si pasien ini tidak diurus oleh orang-orang di UGD atau IGD di rumah sakit puskesmas ini ataupun klinik misalnya, itu penanggung jawab kliniknya akan diproses hukum. Tapi ada yang kritik bahwa itu mah di atas kertas doang, prakteknya nanti itu pasti gitu. Kalau ada pasien yang karena begitu, keluarganya tuntut, sudah pasti penanggung jawabnya kena. Itu undang-undang tegas itu disebutkan. Jadi kalau ada keluarga pasien yang kemudian membawa kasus ini ke ranah hukum, pasien emergensi kritis yang kemudian tidak diurus pada kesempatan pertama dan kemudian dia meninggal karena tidak diurus, atau dia cacat dan seterusnya, sudah pasti penanggung jawab IGD-nya akan diproses hukum dan itu pasti kena. Itu tanpa melalui mahkamah? Itu kalau itu langsung deh. Langsung. Wah, menarik. Itu langsung. Jadi itu yang saya bilang, di satu sisi kita jaga karena tenaga medis, tenaga kesehatan terlindungi, tapi masyarakat punya hak yang selama ini banyak orang protes di berbagai medsos, bahwa kok saya punya keluarga kritis datang karena mungkin dia kritis habis tabrakan, lupa KTP, lupa bawa uang, lupa bawa BPJS, tiba-tiba nggak diurus, mati. Nah, ini sekarang tidak akan lagi terjadi. Mestinya seperti itu. Dan itu saya lihat masyarakat juga suka tuh. Sesuai dengan yang banyak masukan yang masuk ke kami. Siap, Kak Melki. Kita sedikit beranjak nih, Kak Melki. Tadi kita ngomongin nasional secara umum, karena kapasitas Kak Melki sebagai Wakil Ketua Komisi 9. Kita beranjak ke Nusa Tenggara Timur. Dapil Kak Melki di Dapil 2. Kita lihat bahwa Nusa Tenggara Timur tentu saja banyak hal yang harus kita laksanakan dalam konteks kesejahteraan, pendidikan, dan lain-lain. Bagaimana seorang Melki Lekalina melihat Nusa Tenggara Timur? Apa yang ada di Nusa Tenggara Timur sehingga membangkitkan semangat kayak Melki yang dulu
orang kuliah di farmasi kemudian pingin masuk ke gelanggang politik? Silakan Kak. Ya, memang kalau soal menyangkut NTT atau politik secara umum, nasional dan juga di NTT ini, saya kebetulan memang dari kecil itu suka dengarkan dari orang tua. Jadi bapak saya itu seorang yang hobinya itu bertutur ya. Walaupun juga kadang justru kita baca buku ini, baca buku itu. Dan dari kecil juga karena orang tua langganan Kompas. Jadi kami tuh dari mulai SD itu pasti rebutan Kompas. Walaupun dia terlambat kadang sehari, terlambat 2 hari. Di Kupang itu kalau datang saya rebutan sama kakak pertama tuh. Rebutan baca Kompas. Dia ambil olahraga, saya ambil politik biasanya. Nah, jadi NTT sejak itu tuh sudah jadi bagian dari tuturan orang tua kepada kami. Termasuk juga kisah-kisah yang saya kira menarik itu orang tua selalu bertutur selalu mungkin Bung Kanis Pari. Itu kalau dia cerita soal Bung Kanis itu panjang sekali tuh, karena mereka punya pengalaman pribadi yang dia suka cerita. Nah, semenjak kecil itulah kemudian cerita soal NTT itu saya dengar dari orang tua. Lalu, waktu SMP saya masuk seminari Kisol sebentar di Manggarai Timur. Saya kemudian lanjut lagi dikeluarkan semester 3 SMP, semester 4 dikeluarkan masuk ke Girindao. Nah, mulai lagi ketemu dengan NTT lebih besar lagi itu waktu saya di Sekolah Menengah Farmasi Kupang. Itu cukup banyak anak-anak dari, bukan cukup banyak, memang semua NTT kami gabung di situ. Kan satu-satunya SMF. Dan kami asrama semua. Nah, waktu saya kuliah di Jogja, saya masuk PMKRI Jogja waktu itu dan mulai aktif di Jogja. Kan saya jadi ketua Ikatan Keluarga Flobamora. Jadi di Jogja. Daerah Jogja. Kami itu sekitarnya hampir mau 10 ribuan orang ada mungkin. Yang mahasiswa maupun yang keluarga yang menetap dan kerja di sana. Nah, waktu itu saya punya program waktu jadi ketua Flobamora itu setiap musim liburan, bulan Juni, Juli atau bulan Desember itu pasti kami keliling NTT. Jadi selalu saya bilang begini, pokoknya kalau yang tidak bisa keliling, langsung tunggu saya di setiap tingkat 2 masing-masing. Saya biasa ajak dengan pengurus inti itu kami mutar satu NTT, pakai kapal aja, kapal sama pakai bis. Jadi saya sejak tahun 2000 lah ya, saya mulai megang IKN itu. Itu saya keliling NTT itu minus, mungkin waktu itu cuma minus sabu belum dimekarkan ya. Baru akan dimekarkan. Sabu yang mungkin saya belum sampai. Tapi selebihnya itu saya udah keliling semua dari tahun 2000 itu. Hampir tiap 6 bulan atau paling tidak setahun sekali itu saya pasti keliling NTT. Mutar lah keliling di tiap NTT. Ketemu dengan berbagai teman-teman di lapangan, mereka cerita. Jadi imajinasi saya tentang NTT itu dan juga pengalaman aktual itu saya dapatkan dari proses semacam tadi itu aja. Mutar. Sampai dengan kemudian berkesempatan masuk Partai Golkar 2005. Saya berangkat dari bawah ya. Di Partai Golkar itu saya berangkat dari menjadi Pokja. Pokja itu kelompok paling tanda kutip rendah di partai politik di Partai Golkar. Pokja namanya. Nah, tapi karena saya aktif ke sana kemari suka diajak sama beberapa teman-teman DPR RI kan. Dulu zaman itu yang ajak saya itu biasa Pak Enggar, Pak Victor Leskodat, Pak Novanto, Pak Cerdas Mesang, Pak Mekeng. Ya, pokoknya semua DPR itu. Jadi kami tuh suka keliling tuh hampir kira-kira sebulan tuh bisa sekali 2 kali tuh pasti muter sama mereka. Itu masih mahasiswa? Saya sudah habis PMKRI dan sudah lulus kuliah. Siap. Jadi memang NTT itu yang saya lihat itu ya sebuah energi besar yang menurut saya lagi tidur ya. Jadi dia kayak energi potensial yang lagi tidur yang membutuhkan banyak tangan untuk bisa membuat agar energi potensial yang dimiliki oleh NTT ini bisa kita bangkitkan. Dan kesimpulan saya kira NTT itu bisa keluar energi potensial itu kalau orang bisa kerjanya bareng-bareng, kerja sama-sama. Misalnya gini, Aji Ferdi, saya nih kan 2013 itu maju wakil gubernur dan Pak Meda. Iya. Waktu itu akibat situasi di Jakarta, tiba-tiba saya disuruh maju jadi wakil gubernur. Padahal saya nggak siap secara apapun lah. Lahir maupun batin, uang tidak siap, semua tidak siap lah. Tapi karena Golkar waktu itu harus maju. Masih sangat muda sekali. Iya, 35 tahun sebetulnya. 35 tahun. Waktu itu saya masih sama sekali nggak siap ya. Jadi, maksudnya nggak siap, dia tidak mempersiapkan diri dengan baik, tiba-tiba disuruh maju. Karena situasi kondisi. Majulah saya waktu itu. Tapi semenjak awal itu memang saya sudah niatkan untuk mau coba fokus itu di urusan non-APBN. Kalau waktu itu misalnya 2013 itu kami jadi, saya tuh mau fokus non-APBN terutama, saya kira kita masih belajar dari, kalau di Indonesia ya, kita lihat dari kekuatan teman-teman dari Jawa, kita belajar dari teman-teman dari Padang, atau dari Sumatera Utara yang
ikatan kekeluargaan itu kuat dan itu produktif menurut saya. Maksudnya kuat produktif gini, mereka bisa saling mendukung itu di hal-hal baik. Yang kalau kita bicara dalam konteks lebih besar lagi itu kayak Israel lah. Nah, kekuatan-kekuatan semacam inilah menurut saya, Israel dalam konteks global atau Indonesia, kita lihat antara Minang atau Padang, teman-teman Sumatera Utara, dan juga teman-teman dari Jawa umumnya, itu mereka tuh ketika di rantau itu kan bisa saling topang. Nah, dari awal itu waktu maju di NTT itu, di 2013 sama Pak Meda, pikiran saya NTT yang potensi yang tertidur ini, yang potensial ini, itu bisa dibangun oleh mimpi besar yang kemudian bisa dibicarakan bersama-sama, dan juga mimpi besar yang bisa dibicarakan bersama-sama ini menjadi mimpi bersama banyak orang, kemudian juga dikerjakan juga dengan bersama-sama juga. Agak sulit kalau kita kerja NTT ini dengan kekuatan sendiri atau kelompok terbatas. Saya kira berat. Karena justru di tengah kebersamaan NTT itulah kemudian NTT itu baru bisa bertumbuh. Nah, jadi dari awal itu sebenarnya kalau saya tuh sebenarnya lebih fokus untuk bagaimana kita bisa menjahit kekuatan NTT yang tersebar di banyak lini itu menjadi kekuatan bersama. Bukan hanya sekedar 1-2 orang yang kemudian sangat begitu dominan, kuat, tapi kemudian membuat kerja-kerja sistemik dan bersama ini menjadi hilang. Nah, ini saya kira problem kita, apalagi di tengah sistem politik negeri ini yang sekarang ini bukan lagi sentralisasi kan. Kalau zaman dulu Pak Harto dulu, zaman Orde Baru misalnya, itu sentralisasi, saat orang pemimpin yang kuat itu dia bisa memaksa yang lain ikuti dia. Tapi hari ini kita di suatu sistem politik yang berbeda kayak sekarang, Haji. Itu kalau kita tidak memakai pola kerja bersama, gotong royong, sinergi itu, saya kira pemimpin sehebat apapun juga dia akan menjadi orang asing di negerinya sendiri. Itu yang menyebabkan Kak Melki cenderung memilih Golkar, bukan partai yang lain. Bukan hanya soal Golkar, tapi begini Haji. Saya pernah sekali waktu itu ngobrol dengan Kak Vicky, contohnya. Saya bilang, kakak hebat, saya bilang. Tapi kan kalau kakak kerja sendiri, atau kakak tidak bisa yakinkan orang untuk kerja bersama kakak, itu berat. Karena kakak Vicky itu hebat dia, pribadinya hebat, sebagai seorang pribadi. Tapi ketika tim yang bergerak bersama dia tidak bisa topang dia, kan sayang. Itu yang dikritik oleh banyak orang Kak Melki. Kemudian juga Kak Frans, dengan segala plus minus dia. Frans Leburaya. Dia dengan segala plus minus dia juga kemudian, Bang Victor berbuat sesuatu dengan semua plus minusnya, tapi itu pilihan dia. Kak Frans juga sama, Frans Leburaya almarhum, kita punya kakak nih. Kemudian kalau kita tarik ke belakang lagi sampai Pak Ben Boy, Pak Herman Musakabe, semua punya cerita, punya sesuatu. Tapi saya pikir-pikir lagi, NTT ini sebenarnya bukan butuh seorang gubernur yang hebat saja. Lebih daripada itu, dia butuh membangun sebuah tim yang kuat, yang itu juga kemudian bekerja bersama-sama, baik dalam aspek merumuskan mimpi bersamanya maupun mengerjakan itu sampai pada level lapangan, dan itu dari kita bicara provinsi sampai level tingkat desa itu berjalannya bareng. Jadi menarik Kak Melki. Jadi dalam konteks itu tadi kemudian di 2019 kemarin kami bayangkan waktu itu dalam banyak percakapan, kenapa tidak seorang Melki Lakalina yang tampil kemudian bisa berkontestasi di 2019 saat itu. Tapi kemudian politik yang kemudian bawa Victor berpasang dengan Yosef Naisoya yang juga adalah kader Golkar. Itu kan proses saat itu. Kan? Saya itu kan sebelum saya maju 2017 kan saya juga diskusi sama Bang Victor juga. Saya tanya, kakak maju nggak waktu itu? Bang Victor bilang mungkin dia nggak maju lah. Saya kemudian berikut ada kompetisi di Golkar, sampai dan kemudian selesai dengan proses di Golkar, saya menang survei dengan Pak Meda, saya dapat SK waktu itu. SK sebagai calon gubernur dari Partai Golkar, bahkan waktu itu saya punya SK itu istimewa tuh. Sebagai calon gubernur dan atau wakil gubernur. Jadi saya tinggal pilih, gubernur atau wakil gubernur. Tapi dalam perjalanan, saya ditelepon. Ini juga saya masih terbuka di sini biar kita juga bisa belajar. Siap, Gini, maksudnya gini. Kan di NTT itu kan, karena ini juga saya dengar dari Pak Ben Boy dulu. Pak Ben Boy bilang begini, almarhum ya. Karena saya suka Pak Ben Boy karena dia orangnya omongnya belak-belakan. Pasti ini yang diomong juga dengan Bang Victor, sama dengan saya, sama mungkin dengan Leburaya juga, sama Kak Frans almarhum juga sama, mungkin yang lain juga sama. NTT ini harus diurus secara bersama-sama. Jadi jangan suatu suku atau agama itu merasa dia hebat dan urus diri sendiri untuk satu NTT. Tapi dia mesti ngurus NTT bersama-sama sehingga kita bisa keluar dari warisan masa lalu soal politik divide et impera dari kolonial Belanda yang membuat NTT, Indonesia umumnya, NTT secara khusus kita bicara ini, itu dia akan terpecah antara Timor, Sumba, Sabu,
Rote, Flores, Katolik, Kristen, Islam, bla bla bla. Iya. Nah, waktu Pak BNPB katakan, kita urus NTT ini harus saling mengerti dan saling berbagi, saling memahami. Sehingga pada saat waktu itu, pada saat proses saya sudah menang survei dari Pak Medas, sudah siap mau jadi calon gubernur, ada yang menelpon saya, Mel, ini waktunya harus kita juga mengerti, harus ganti-gantian. Pak Frans sudah 2 periode, gantian lah sama yang lain. Lalu saya stop, udah saya paham. Karena pesan ini arahnya clear. Pernah Pak BNPB sampaikan kepada saya. Dan buat saya ini clear. Buat saya, sejauh kita bangun NTT dengan semangat bersama ini, nggak usah, saya nggak peduli orang sebenarnya. Oke, karena saya pernah dipesan oleh Pak BNPB almarhum juga soal ini. Oke, saya mundur, saya nggak maju gubernur, ya udah. Siapkan aja mungkin dari teman-teman yang bersiap diri, biar kita bergantian gitu. Ini bahasa Pak BNPB yang selalu saya pegang. Dan buat saya nggak ada masalah. Ada juga yang telepon saya, enggak, itu kan dua zaman Pak BNPB, enggak, saya rasa ini tetap benar. Kalau bicara NTT itu memang kita harus saling berbagi, gitu. Kemudian saya mundur, kemudian akhirnya dalam proses Pak Victor sama Pak Yosep Nesowi maju, dan saya turut bersama timnya sampai dan beliau menang dan sampai selesai. Nah, dalam perjalanan kemudian ketika Pak Victor dan Pak Yosep jadi gubernur wakil gubernur, kami mendukung dengan cara sikap Golkar seperti zaman Pak JK, zaman Pak SBY presiden dulu. Kita kritis, objektif, proporsional. Tapi saya terus terang, sepanjang Pak Victor dan Pak Yosep Nesowi ini jadi kepala daerah di sana, saya itu tidak terlalu banyak bicara detail soal menyangkut apa yang dikritik itu, karena saya punya fraksi itu orang-orang hebat semua. Ada Pak Ugo Kalembu, dia 9 periode DPRD. Itu 45 tahun loh. 42 tahun jadi anggota dewan. Ketua fraksi saya. Ada Ibu Ince Sayuna, Dr. Ince Sayuna, wakil ketua DPRD. Ada Pak Yonas Salean, mantan wali kota. Ada Pak Gabriel Manek, mantan bupati. Jadi dari yang lain-lain juga top-top semua saya punya fraksi. Jadi saya praktis tidak pernah menyentuh urusan menyangkut substansi yang mereka kritik. Jadi mereka kritik soal apapun juga itu urusan mereka. Tapi sikap Partai Golkar kritis, objektif, proporsional. Benar didukung, keliru diingatkan. Jadi praktis selama Pak Victor dan Pak Yosep Nesowi, sikap Golkar seperti itu. Dan saya cuma kadang tahu tuh, abis mereka ngomong di DPR, saya baca lewat media. Oh, udah sikap mereka saya hormati lah. Mereka senior-senior saya semua. Jadi praktis, Aji, selama masa Pak Victor ini dan Pak Yosep Nesowi, saya suka panggil kakak ya, kakak Victor, kakak Yosep ini. Saya kira kita makin belajar bahwa memang NTT ini mesti kita urus bersama-sama. Jadi saya kira NTT ini kita punya banyak soal, kita punya resources juga yang sebenarnya cukup banyak. Tadi saya bilang resources yang tertidur di mana-mana ini. Tapi untuk membangunkannya dan juga membuat agar potensi tidur ini bisa bersama-sama itu kita butuh kerja bareng-bareng. Jadi kritik boleh, tapi kita jangan saling dendam dan harus saling dukung satu sama lain. Dan prinsipnya pokoknya jangan saling mematikan lah. Kita nih di politik ini kita nggak tahu besok jadi apa. Ini hari kita berdebat, besok bisa bersama. Ini politik ini penuh misteri nih. Misteri. Politik penuh misteri. Tapi salah satu misteri adalah calon gubernur Nusa Tenggara Timur 2024. Tadi kan Kak Melki sudah mengalah di 2019. Biarkanlah kemudian soal Flores Timur, Kristen Katolik, Protestan itu tidak penting. Yang penting adalah kerja bersama, berkolaborasi untuk NTT yang jauh lebih baik, yang energi potensi yang masih tidur tadi dibangkitkan. Siap, Pak? Kalau untuk 2024? Dari Partai Golkar begini aja. Jadi kami itu malah 2021 mungkin. 2021 itu ada Rapimda di NTT. Ya, setelah COVID sudah mulai mereda, agak mulai tenang. Kami Rapimda di NTT, rapat pimpinan daerah yang hadir dari pusat ada Pak Sekjen dan rombongan. Kami dari provinsi dan dari DPD 2 seluruh NTT. Itu kami pertemuan di sana. Memang waktu pertemuan tersebut teman-teman DPD 2 dan juga DPP partai sudah memutuskan meminta saya menjadi calon gubernur di pertemuan tersebut 2021 yang lalu. Bahkan waktu Pak Erlangga juga hadir, waktu kami pertemuan Labuan Bajo, itu dipertegas lagi. Nah, tapi karena kita kan juga ada momen Pilpres dan Pileg nanti 2024 awal ini, Februari ini, akhirnya saya memutuskan dan juga izin DPP partai dan juga teman-teman DPD 2 dan DPD 1, saya bilang kita, walaupun saya sudah ditugasin jadi calon gubernur, tapi saya merasa
ini kita simpan dulu, kita lebih baik fokus dulu ke Pilpres dan Pileg. Karena saya tidak mau urusan gubernur ini kemudian mengacaukan agenda Pilpres dan Pileg. Nah, akhirnya kemudian kita sepakat bahwa keputusan ini bahwa memutuskan ketua partai sebagai calon gubernur, saya jadi calon gubernur, juga di berbagai tingkat-tingkat 2 itu, sejauh bahwa tidak ada persoalan, itu ketua-ketua partai juga kita suruh maju jadi calon bupati, itu kita bilang kita tahan dulu sampai dengan selesai Pilpres dan Pileg. Nah, kalau orang bilang apakah saya mempersiapkan diri, terus terang saya ini justru setelah DPR RI merasa bahwa mengurus NTT itu ternyata bisa dari banyak tempat. Yeah. Dan ya apalagi dengan keputusan kemarin saya sudah disuruh menahan diri dulu, ya saya akhirnya tahan diri dulu sementara. Tidak dulu bicara soal gubernur. Nah, tapi di kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengingatkan bahwa siapapun orangnya, baik itu dari orang partai politik ataupun dari orang profesional yang ingin mempersiapkan diri dengan baik, saya kira NTT butuh anak-anak dan juga orang-orang tua yang baik yang bisa mempersiapkan diri untuk maju menjadi calon gubernur dan wakil gubernur ke depan. Di tengah tantangan tentang Nusa Tenggara Timur yang tentu akan jauh lebih kompleks ke depan. Di dunia saat ini kondisi tidak baik-baik saja ya. Betul. Pak Jokowi berkali-kali menegaskan tentang isu energi, isu pangan, isu finansial segala macam itu pokoknya di luar negeri lagi tidak baik-baik saja. Di Indonesia ini juga, di dalam negeri ini juga kita akan saksikan nanti pasca keputusan capres-cawapres nanti kondisinya juga pasti tidak akan baik-baik saja. Dinamika politik pasti akan juga cukup sengit di situ. Sehingga nantinya ke depan ini setiap orang yang terpanggil dan merasa dirinya pantas atau diusulkan, menurut saya mempersiapkan diri. Tentu kami juga mempersiapkan diri, tapi juga sebentar disampaikan, saya akan menunggu dulu sampai dan selesai Pilpres dan Pileg dulu. Kalau Pilpresnya menang, kalau Pilegnya menang sesuai atau melebihi target yang diberikan oleh DPP Partai dan teman-teman DPD 2, tentu akan kami putuskan lebih lanjut setelah habis Pileg dan Pilpres nanti. Wah, menarik. Jadi di hold sementara untuk dibincang. Tapi kami sebagai publik boleh dong tetap membincangkan biar hangat terus. Pokoknya saya lihat kemarin kan ada Ansi Lema, ada Yuli Leskodat, ada Orias, ada siapa lagi, Frans Aba, ada saya. Jangan lupa lagi ada nanti Andre Parera. Siapa lagi ya? Ada Jeffrey Riwokore. Ada mungkin Bang Victor bisa diminta lagi sama Nasdem misalnya ya. Masih banyak lagi yang lain. Biar itu terus biar itu bergema dulu karena mungkin abis Pilpres dan Pileg nanti baru nanti mungkin bisa lebih tegas. Nah, tapi saya cuma satu yang selalu pesankan nih. Mau siapapun gubernur ke depan ini, pokoknya yang penting intinya sinergi antar semua pihak itu dibutuhkan. Ini contoh nih aja. Walaupun saya bikin di Jakarta masih belum jalan-jalan juga nih. Ini juga dulu saya punya mimpi waktu 2013 itu, saya punya 2 mimpi sebenarnya. 2013 itu saya kepingin untuk konsolidasi seluruh diaspora NTT sedunia. Karena tadi saya tadi berangkat dari pengalaman suku-suku yang lain di Indonesia ataupun belajar dari Israel tadi itu. Bagaimana mereka bisa konsolidasi, kekuatan mereka itu menjadi kekuatan besar yang bukan cuma membantu diri, tapi juga membantu yang lebih besar ya. Nah, NTT ini kita konsolidasi diaspora yang bagus itu belum berjalan. Karena saya pernah ketua IKF NTT di Jogja, saya tahu betul betapa potensi ini besar tapi jarang dipakai. Jadi kalau saya bilang kalau di Indonesia ini kita bisa konsolidasi diaspora NTT dari setiap kota yang terutama yang banyak-banyak orang NTT itu, juga di dunia kita punya banyak pastor, banyak suster, banyak pendeta, bahkan juga mungkin ada ustadz juga yang orang NTT di seluruh dunia. Yang mereka tuh kalau dilibatin tuh menurut saya sesuatu. Jadi saya tuh kebayang begini ya. Kalau mengandalkan cuma uang dari APBN, APBD, berapa sih kekuatan kita? Nanti kita akan menuju seperti Jawa juga. Kalau Jawa ini kan sekarang, yang besar tuh kan adalah perputaran uang dari aspek masyarakat. APBN, APBD itu kecil dia. Lebih dominan ke sana. NTT itu akan mengarah ke situ nantinya. Nanti APBD-nya itu akan nanti lebih kecil dibanding dari uang yang berputar dari masyarakat. Nah, kalau kita bicara demikian, mestinya kalau semua konsolidasi kekuatan diaspora NTT ini bisa jalan, anak-anak NTT, orang-orang yang sudah berkarya di berbagai tempat ini di Indonesia maupun di dunia ini, mereka bisa terlibat membantu daerahnya. Kan dia bisa menjadi semacam tanda kutip bapak asuh bagi daerahnya untuk bisa berkembang. Dan setiap orang yang merantau kayak kita ini kan
salah satu yang paling penting buat kita adalah kita bisa berkontribusi bagi kita kampung halaman. Betul. Jangan jauh-jauh deh. Desa kita dulu ataupun misalnya kecamatan kita dulu. Jangan bicara mimpi yang gede-gede dulu. Betul. Nah, kan kita bisa petain nih dari semua desa yang ada di NTT ini maupun semua kelurahan yang ada di NTT ini. Iya. Dari setiap desa kelurahan itu siapa-siapa saja yang tanda kutip itu yang berhasil. Yang dia sudah bisa mengurus bukan cuma dirinya sendiri. Iya. Kayak Aji kan sudah bukan lagi ngurus diri sendiri, sudah ada podcast orang kita kan nanti sudah mau mencoba bermakna bagi yang lain kan di luar urusan diri sendiri. Siapa? Saya pun juga demikian, apalagi sudah jadi DPR misalnya. Nah, kita ditugaskan untuk juga ngurus orang lain. Nah, yang bisa punya kemampuan kayak begini kita coba konsolidasi, kita bisa bangun bikin data untuk dia minimal bantu daerah asalnya dulu. Bangun apa kek yang bisa dikontribusikan juga bisa berbasis alumni sekolahnya mungkin. Sekolah salah satu, tapi kan kalau kita bicara case paling mendasar itu kan ada di tingkat lokusnya kan desa kelurahan itu ataupun mungkin RT RW lah atau kampung. Nah, kalau itu sudah bisa kita buat di level diaspora. Yang kedua juga sebenarnya yang juga belum kita lakukan dengan baik itu adalah bagaimana ini mimpi saya dari 2013 dulu kan, tapi sampai sekarang ternyata mimpi itu masih tetap menurut saya benar. Dan diaspora itu adalah bagaimana agar orang-orang NTT yang ada terutama di Indonesia nih, yang ada terutama di kementerian lembaga ini bisa juga terkonsolidasi. Benar. Saya pernah kedatangan itu ada satu orang dari BRIN dia, namanya Ismail sama satu lagi kalau nggak salah Paulus, orang Lembata, satu Adonara. Mereka datang ke saya minta saya jadi pembina untuk mereka bikin perkumpulan ASN orang NTT di Jakarta. Lalu waktu itu saya ketemu mereka, saya bilang gini, kayaknya kalau cuma di BRIN saya kayaknya kurang menarik. Kalau bisa orang-orang NTT yang bekerja di Jakarta ini di ASN di berbagai kementerian lembaga ini kita satukan ini sekaligus semua. Jadi waktu itu saya sampai kontak kepala BKN. Saya minta lewat Bang Doli, Ketua Komisi 2. Saya bilang, Bang, tolong kasih pesan Ketua BKN, saya mau minta tolong untuk kasih data seluruh orang NTT yang berkarya di semua kementerian lembaga di level pusat ini. Dan itu sampai dia oke loh, dia kami tugasin orang yang dia tugasin nanti bapak ini yang urus ya. Jadi saya minta teman-teman ini ketemu si bapak dari si kepala BKN ini. Nah, follow up-nya memang saya belum coba cermati sampai sejauh mana. Terakhir sebelum jadi jadi penjabat gubernur, saya ketemu Pak Odi. Ke penjabat gubernur kita. Ide ini pun saya sampaikan kepada beliau. Sebenarnya Pak Odi, ini sebelum jadi penjabat ya, kami ketemu sebelum. Kira-kira mungkin sebulan sebelum proses kemudian dia jadi. Saya ngobrol sama Pak Odi, saya bilang, Pak Odi, ini kayak mungkin butuh dibikin di Jakarta. Pak Odi kalau bisa jadi pembina juga deh. Biar semua ASN-ASN yang ada di Jakarta ini, mereka juga dari NTT ini juga terkonsolidasi. Karena pikiran saya sederhana. Kita orang dari daerah ini kalau masuk Jakarta ini, kalau ketemu kami kan pasti urusannya makro nih. Pasti agak susah bicara terlalu detail. Tapi kalau kita punya anak-anak NTT terkonsolidasi di semua kementerian lembaga yang bagus di negeri ini, katakanlah Kemendagri, Kominfo salah satu seperti Aji mereka, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian yang kaitan PUPR, pokoknya yang bagus-bagus ini yang kaitan sama NTT nih, Kementerian Pertanian misalnya atau KKP. Nah, kalau kita bisa punya orang-orang NTT yang bisa kita juga taruh di situ, dan bukan tidak bisa, kan sekarang kan mekanisme kita punya penempatan ASN kan sekarang lebih longgar nih. Betul. Jadi kalau pikiran saya, yang dari daerah ke pusat ambil yang terbaik semua dari daerah yang bagus-bagus ini yang siap bertarung di pusat, masing-masing kabupaten kita ambil satu-satu misalnya. Ya kita ngomong sama menterinya, kan bisa kami sebagai anggota. Jadi ketika dia ada proses bidding di Kementerian Pusat, saya bisa, Pak Menteri saya minta titip dong. Kalau saya punya orang ini tes bisa, saya mau minta tolong dia taruh di sini. Paling tidak di bidang anggaran, di bidang perencanaan, atau yang terkait dengan kita pun daerah. Nah ini kalau bisa kita konsolidasi bagus, menurut saya, kalau bisa kita konsolidasi bagus, itu membuat pekerjaan kami di DPR RI ini akan sedikit terbantu. Juga orang daerah ketika ke Jakarta, teman-teman yang tersebar di berbagai kementerian lembaga ini bisa bantu mereka juga. Dan itu uangnya menurut saya daripada kita kan kalau tidak punya adik-adik teman-teman yang di ASN kan kita kan kayak meraba-raba di tengah hutan nih. Kami DPR RI kan juga sama nih. Yang besar-besar kita tahu. Tapi satuan tingkat kami nggak paham lagi. Bukan lagi urusan DPR nih. Tapi kalau ada misalnya aji mereka di berbagai kementerian lembaga ini bisa terkoneksi ke kami juga ke daerah. Mereka dari daerah datang ke sini tuh proposalnya sudah jelas mau kemana, ketemu siapa. Kami bagian yang dari sini fight secara politik. Nah itulah daerah bisa dibangun menurut saya.
Jadi uang APBN yang begini banyak ini juga kemudian kita bisa ambil maksimal ke sana. Infrastruktur bisa kita ambil yang model begini. Kementerian Desa punya mana bisa kita bawa. Semuanya kita bawa. Jadi inilah menurut saya kalau kita bicara kerja sinergi bersama ini yang bisa membuat NTT itu maju. Jadi kalau kerja cuma hebat di pemimpin, NTT susah. Susah. Kalau cuma satu pemimpin yang hebat, tanpa dia menggerakkan ataupun bersama dan didukung yang lain susah. Pengalaman saya karena saya muter-muter NTT kan dari dulu saya lihat problemnya di sini. Kalau kita jalan sendiri semua pemimpinnya doang agak berat. Jadi mimpi besar itu bisa pemimpin bangun. Dan saya tahu semua yang menjadi pemimpin di NTT, para gubernur, para bupati yang sudah sekian banyak berkontribusi ini, tentu mereka sesuatu di eranya. Tapi saya belajar dari berbagai pengalaman-pengalaman ini. Sampai kalau dia di gubernur itu kan, apa kurang hebatnya Bang Victor coba? Kan itu kan orang di Jakarta kan top nih orang. Luar biasa. Luar biasa. Tapi sampai di NTT kan akhirnya juga tidak bisa banyak bergerak gitu. Karena akhirnya kan Bang Victor coba tarik dengan pikiran-pikiran dia, kayak kan di bawah kan akhirnya kayak gains kan lawan. Tapi kemudian para birokrat juga merasa kayak ditekan sama, nah, kan akhirnya ada yang nggak connect. Nah ini yang saya kira tadi, kalau kita bisa bangun sinergi bersama, mudah-mudahan kita punya kekuatan NTT ini secara bersama bisa kita gerakin, kita bangun dengan baik. Dan peran ASN tadi penting. Di pusatnya kalau bisa kita bangun. Saya sampai ketemu Pak Erick Thohir, saya bilang dia, Pak ET kalau boleh gini dong, BUMN ini begini hebat, berarti kita taruh di orang NTT. Kayak mereka out. Jadi sebenarnya kalau kita gerak model begini, taruh di mana tuh bisa sebenarnya. Ini boleh bisa lembaga internasional. Lembaga internasional kita belum bicara lagi kan. Saya sampai ke PBB ya. Kayaknya bisa taruh orang juga di PBB. Menurut saya, kalau kita punya orang yang bagus, kita bisa lobby taruh di PBB 1 bila perlu. Jadi isu-isu internasional kita bisa tahu. Taruh di WHO misalnya. Jadi setelah keliling-keliling gini, menurut saya satu yang perlu kita kerja adalah kita masih belajar dari tadi teman-teman dari Minang tuh keren, Jawa keren, Sumatera. Kalau Kak lebih ekstrim itu ya belajar dari Israel tuh. Dia bisa sebar orang dia kemana-mana dan jadi sesuatu kan. Jadi ASN Probamora yang dikoneksikan bersatu. Saatnya ada sih grup WA untuk ASN Probamora, tapi belum banyak kayak Melki. Belum banyak. Baru 50 orang apa 40 orang, padahal setahu saya pasti jauh lebbi banyak. Jauh lebih banyak. Dan di BKN tuh saya tahu datanya ada tuh. Kepala BKN tuh Pak siapa tuh. Saya pernah kontak ke dia. Nanti dia mau bantu. Nah kalau misalnya ini mau kita gerakin lagi, nah karena mumpung Pak Odi juga orang Sesmenko kan, nah beliau bisa jadi salah satu kayak pembina di situ. Kalau seandainya melalui Pak Odi belum berhasil, nanti ketika Melki jadi gubernur, ini bisa dimainkan ini. Pokoknya saya tadi bilang sama Aji ini, saya ini mau gubernur ataupun tidak, saya punya mimpi, saya punya gerakan, saya punya program untuk bantu NTT pasti tetap jalan. Percayalah Aji, saya ini sudah sampai pada posisi mau bekerja tuh melampaui jabatan ya. Kan setelah berkenalan sama banyak orang tuh akhirnya ya jabatan itu kan sarana ya. Iya, betul. Contohnya begini, saya punya kawan nih, Franky Selatua ini dia salah satu saya punya teman yang membantu saya memahami politik dengan lebih ringan. Kan saya kan memahami politik kebudayaan karena dia, Franky Selatua. Jadi Franky almarhum kan dia meninggal di tangan saya loh. Waktu dia meninggal tuh saya yang waktu itu yang cabut dia punya alat bantu napas karena memang sudah selesai. Keluarganya merelakan sudah saya. Tapi intinya begini kalau Franky dia bilang gini, Mel, bukan cuma politisi yang berpolitik. Bukan cuma politisi yang berpolitik. Tapi saya juga berpolitik. Saya berpolitik dengan memakai gitar gitu. Memakai gitar. Jadi dengan gitar saya itu saya berpolitik, saya bikin syair, saya nyanyikan. Dan dampak dari politik saya sebagai penyanyi sama sebagai politisi yang berpolitik belum tentu menang politisi. Mungkin menang saya. Kemudian dia bilang gini lagi. Ya emangnya hanya seorang guru yang mendidik. Emangnya keadilan itu cuma bisa diperoleh dari seorang yang bergerak di bidang hukum misalnya. Ya kita semua kan juga bisa memperjuangkan itu. Jadi kesimpulannya menurut saya, kalau dia dipercaya melalui sebuah proses yang bagus, kemudian jadi pemimpin, mudah-mudahan dia amanah dan bisa kerja dengan baik. Kalau dia dapat jabatan itu, kalaupun dia tidak jabatan itu juga, jangan mengurangi juga dia punya kontribusi sesuai yang bisa berikan. Jadi sekali waktu juga ini saya suka ngomong, kalau saya kayak Bang Mekeng, Bang Herman Heri, Kak Beni Harman, dulu masih Kak Joni Plates sebelum ada musibah ya, kemudian Bang Victor. Ya saya ini kan dari dulu memang selalu berada di antara mereka-mereka inilah, yang mungkin jarang bertemu atau mungkin jarang. Ini. Saya selalu bilang begini, ya satu waktu saya omong sama mereka, ya, kalau mereka omong saya selalu omong yang sama, sampai senior ini. Saya tuh mimpi siapapun jadi gubernurnya, yang penting yang
istilah saya para tokoh-tokoh hebat NTT ini sebelum kejadian Pati karena musibah kemarin. Tapi yang masih ada sekarang cukup banyak. Iya. Ya mereka bisa duduk, bisa jadi kayak semacam saya tuh anggap mereka tuh kayak dewan pengarah lah gitu. Iya. Jadi siapapun jadi gubernur tuh tenang gitu. Jadi mau jadi gubernur tuh misalnya ya, Ansi atau mungkin misalnya Orias atau misalnya Kayuli, siapa saja lah. Iya. Termasuk saya, siapapun nanti yang dipercaya oleh proses yang baik ini. Tapi kalau para Pengarah. orang-orang tua yang bagus ini bisa bersama, itu bagus. Karena saya kan kenal mereka personal semua. Iya. Menurut saya ada jembatan yang terputus gitu. Semua merasa bermimpi tentang hal yang baik buat NTT, tapi Nggak terkoneksi. tidak terkoneksi. Nah, saya lebih dari dulu tuh kan, kenapa saya juga agak saya termasuk orang yang agak susah untuk banyak bicara itu karena saya terbiasa kerja tuh di bagian yang tidak orang lihat, tapi yang penting menurut saya ada sesuatu yang bisa kita hasilkan. Cuma karena jadi politisi model begini, kita masih sering tampil TV ya, terpaksa lah masih kita bicara. Tapi lebih enak tuh saya tuh menjahit dari belakang, nyiapin panggungnya lah. Kalau di depan panggung tuh kadang-kadang jadi politisi hari ini ya, makanya kadang-kadang mesti bicara. Tapi selama ini karena saya juga membuat diri saya, kita kalau boleh buat sesuatu, tapi jangan terlalu juga kayak memegahkan diri ataupun membuat diri kita kayak menjadi yang terlalu sentral juga. Saya suka kita bareng-bareng deh, maju bareng-bareng. Dan saya lihat problem kita di situ. Jadi kalau para tokoh-tokoh ini bisa bisa terkoneksi baik dan terkoneksinya itu dengan ada hal konkret yang mereka dorong ya. Isu ini, itu menarik sebenarnya. Dan itu bisa dimulai di paling tidak kaukus parlemen NTT, Melki. Artinya 13 anggota DPR dan plus 4 anggota DPD. Ini juga satu pekerjaan. Jadi mungkin nanti Pak Odi bisa mungkin memulai ya. Apalagi Pak Odi kan bukan orang politik, bukan orang partai politik ya. Jadi walaupun mungkin waktunya dari segi momentum politiknya ini sudah di ujung periode mungkin agak tidak begitu optimal ya. Tapi bisa dimulai oleh Pak Odi mungkin saat ini bisa di start. Tapi kalau mungkin ke depan siapapun nanti yang menjadikan, ini kan waktu hampir mepetan. September kalau kita pilkada, baik gubernur, bupati, wali kota. Oktober kan kami pelantikan DPR RI kan 1 Oktober. Iya. Nah jadi nanti siapapun nanti yang terpilih jadi gubernur dan siapapun yang terpilih menjadi DPR RI ke depan ini dan DPD RI, itu memang yang tadi Aji bilang itu benar. Jadi kalau mereka bisa duduk lebih awal, banyak hal baik yang akan bisa dibikin. Kan secara waktunya cukup tuh. Dari Februari ke Oktober. Itu mungkin kalau orang belum dilantik mungkin belum ya. Tapi ketika September sudah ada gubernur terbaru terpilih dan wakil gubernur terpilih untuk meneruskan KKOC dan Bang Victor ini. Kemudian DPR RI sudah terpilih 13 orang. Nah mungkin abis itu baru mungkin mereka duduk lebih bagus. Nah kan itu masih zaman Pak Odi juga. Mudah-mudahan Pak Odi masih di situ nanti. Kalau bisa kita duduk nanti setelah abis itu terpilih, mudah-mudahan 2025 ke sana itu kita sudah bisa dengan skema dan pola yang lebih produktif. Saya kalau lihat ya, ini orang NTT yang contoh pastor pendeta aja di mana-mana nih. Aduh, kalau lihat mereka kekuatan juga kan. Mereka kenal dengan, kalau dia di negara mana tuh kan dia pasti kenal tuh rata-rata kan orang-orang bagus tuh. Kebayang saya. Kalau bisa nyambung sana nyambung sini itu keren sebenarnya. Keren. Wah, seru. Tapi mesti dikerjain dengan baik. Dan pokoknya urusan begini ini NTT punya rumusnya itu menurut saya adalah pemimpin bagus, tapi jangan lupa bahwa timnya mesti kuat dan terutama membangun sinergi itu yang membuat orang merasa bahwa mimpi sang pemimpin ini menjadi mimpi bersama. Kemudian kerja sang pemimpin ini menjadi kerja bersama sehingga kemudian tidak saling jegal lah. NTT punya kelemahan besar itu kalau satu sukses nanti ini jegal, ini tahan, ini hadang. Jadi ini yang membuat kita susah. Betul. Aduh. Ini ke Amerika, saya harus bertanya ini karena salah satunya yang bawa NTT ini ada karena belum sejahtera di seluruh lapisan, masih kami pingin pisah dari provinsi NTT. Orang Sumba mau bikin provinsi sendiri, Flores mau juga. Jadi nanti mereka berharap NTT itu akan ada 3 provinsi. NTT Induk, Provinsi Flores dan Provinsi Sumba. Kak Melki melihat seperti apa ini? Kemarin saya dari Wamena ya. Wamena itu kan salah satu dari 4 provinsi baru yang dimekarkan di Papua. Betul. Jadi Komisi 9 ini mungkin termasuk yang pertama lah
Yang lain saya kira mungkin belum. Kami yang sudah keliling di semua provinsi baru di Papua, dan itu saya pimpin semua. Jadi selalu saya pimpin masuk di provinsi-provinsi baru ini, terutama di Papua ini, karena biar teman-teman atau kami bisa kasih laporan yang betul-betul dari lapangan terkait dengan kondisi di bawah, di komisi kami lah. Ketenaga kerjaan, kesehatan, kependudukan. Nah, dari saya lihat semua yang sudah berkembang ini, provinsi-provinsi baru ini, itu tidak mudah. Tidak mudah. Yang ini didukung dengan kebijakan negara yang besar, ya. Betul. Dengan argumentasi dan juga alasan yang kuat, dan uang dan sumber daya mereka juga tidak kecil, hebat sekali. Sampai saat ini, Papua Selatan itu Papua Pegunungan yang kemarin kami pilih Wamena, kemudian Papua Tengah yang itu ada Freeport itu, ya, Mimika, dan Papua Barat Daya. Empat-empatnya ini sampai dan hari ini itu semuanya yang saya cermati itu tidak mudah mengurus capacity buildingnya dengan sumber daya mereka yang resources yang luar biasa itu. Yang kedua juga ternyata menyiapkan berbagai SDM yang dibutuhkan juga itu tidak mudah. Jadi kesimpulan saya, urusan membuat provinsi baru ini bukan suatu hal yang sederhana dan mudah. Sehingga bagi siapa saja yang ingin membuat NTT seperti tadi yang Aji sampaikan, mau ada Sumba dan mau ada Flores tadi itu, pokoknya buatlah argumentasi sekuat mungkin, ikuti semua prosedur yang memang harus dilalui, sehingga nantinya kalaupun nanti ini akhirnya diputuskan, semua plus minusnya sudah bisa ditakar dengan baik. Buat saya sih mau NTT seperti sekarang juga oke, mau dia terpecah juga oke, yang penting sejauh itu untuk kepentingan rakyat banyak, yang penting sesuai mekanisme silakan. Kalau saya sih sekarang ada NTT yang ada sekarang, ya ini kita kerjain NTT yang ada sekarang. Dikerjakan dengan baik NTT yang ada sekarang ini, sehingga semua target-target untuk urusan pembangunan daerah, IPM-nya, indeks pembangunan manusia dan sebagainya itu bisa kita tekan dengan kita capai dengan baik, dan menekan stunting, kemiskinan juga bisa kita kerjakan dengan baik. Jadi mimpi itu boleh, tapi sekarang kita kerjain yang ada sekarang di depan mata. Di depan mata kita. Yang mesti dikerjain. Siap, bisa dipahami Kak Melki. Kak Melki, satu lagi ini berkaitan dengan target Golkar di pemilihan legislatif untuk dapil NTT 1, NTT 2. Sebagai pimpinan Golkar di Nusa Tenggara Timur nih, apakah masih sama dengan kemarin 1-1 atau mau 2-2 nih? Kalau target kami, Aji, terus terang dari Pak Erlangga itu minta agar kita bisa meningkatkan dari yang capaian kemarin. Jadi dari dapilnya Pak Melkias Markus Mekeng, Bang Mekeng, dari 1 kita mau kejar menjadi 2. Kemudian yang di dapil saya juga dari 1 mau kejar jadi 2. Untuk DPRD provinsi, kemarin kami dapat 10 kursi. Sekarang ini kami target sampai 18 kursi. Wow. Tentu ini dari 60 dari 65 kursi. 65 kursi. Ya, namanya target kan kita mesti target yang optimal ya. Kemudian semua DPRD tingkat 2 juga kami targetkan minimal 20% dari total kursi di daerah tersebut. Dan seperti yang kami sampaikan, karena ini target bersifatnya nasional ya, kami kerja, dan saya hampir tiap minggu tuh pasti ada rapat sama mereka-mereka ini. Para caleg sama para pimpinan DPD 2. Apalagi dengan era virtual begini kan. Jadi saya bisa rapat tuh dari tempat mana saja. Jadi dulu waktu kemarin saya rapat itu, saya lagi di misalnya di DC ya, di Washington DC. Jam 7 pagi di sana kan, jam 7 malam di Kupang kan. Saya bilang kita rapat evaluasi. Jadi sekarang kemarin saya ke Papua pun rapat bisa dari Papua, jadi enak juga pakai. Abis COVID ini justru kita bisa rapat dari tempat mana saja, dan membuat rapat juga menjadi lebih fleksibel. Jadi kami akan coba target seperti tadi itu kami capai, dan tentu kami gerakin semua calon untuk betul-betul mencoba kerja dengan harapan masyarakat banyak. Dan yang selalu kami tekankan itu pokoknya tidak boleh bicara tentang politik identitas, kemudian tidak boleh main politik uang, dan politik yang kita kembangkan di Partai Golkar itu politik yang harus menggembirakan dan inspiratif dan mencerdaskan. Nah, itu yang seluruh caleg itu kita minta melakukan pola kampanye seperti itu. Dan tidak boleh, pokoknya kami bilang, tidak boleh saling menjelek-jelekan satu sama lain. Sudahlah, pokoknya urusan terpilih itu sebelum pun kita bergerak tuh Tuhan sudah atur, sudah ingin capain jadi. Saya punya pengalaman gitu. Saya ini berpolitik berkali-kali kalah. Baru kemarin ini menang. 2019 baru menang. Jadi selama ini itu kan kalah melulu saya main politik ini. Di maju wakil gubernur kalah, maju caleg berkali-kali kalah. Saya tuh cenderung menang tuh kalau dukung orang.
Jadi saya yang didukung malah berhasil. jadi saya punya istri bilang begini, saya punya istri Asti. Iya. Abang ini memang nampaknya nggak cocok untuk dipilih orang. Bisa. Jadi dia bilang kalau saya dukung orang itu cenderung jadi. Jadi kalau saya kampanye buat orang atau saya pimpin tim kampanye itu umumnya dan cenderung lebih sering jadi. Mungkin dari saya dukung 10 mungkin kalah 1 kali. Nah tapi kalau saya maju sendiri itu kalah terus, kalah. Baru kemarin itu jadi. Makanya saya bilang udah kalau kita kerja politik itu ya pokoknya harus punya spiritual politik lah. Ya itu harus atur habis. Sudah atur habis. Siapa yang jadi udah jangan saling jelek-jelekin orang. Begitu. Benar. Jadi untuk tes naikin jumlah kursi terutama yang di DPR RI dari Dapil NTT sampai NTT 2. Calon-calon yang ada di Dapil 1 untuk lanjutan berikutnya ada siapa tuh? Dapil 1. Kalau dari Dapil 1 itu kan ada Pak Mekeng, itu incumbent sudah 4 atau 5 periode Bang. Kalau itu dari MPRD udah 5 periode Bang. Ada Marcel Wawo. Marcel Wawo, betul. Yang lama di Sumarekon kan. Betul. Ini juga orang yang banyak ngurus orang NTT di Jakarta. Salah satu juga saya kira mudah-mudahan punya potensi besar untuk lolos. Ada lagi satu itu namanya Sinta Makujawa. Ini polisi, dia pensiun dini, suaminya masih terus polisi. Nah dia ini juga perempuan yang bergerak terus di lapangan. Ini orang juga aktif sekali. Ada lagi satu itu Ardi Agal. Dia seorang pengacara, anak Manggarai, dari Trisakti dulu dan juga dia aktif sekali sekarang banyak turun ke lapangan. Ada lagi Willy Dasion dari Lembata, perempuan juga aktif di berbagai tempat. Satu lagi Hafiz. Anak dari AMPG, dia dari Alor dia. Tempat saya sendiri itu ada saya, ketua partai saat ini dan juga di DPR RI Komisi 9. Ada Pak Ugo Kalembu yang sudah 9 periode ini. Ini kali maju DPR RI. Ada Pak Gabriel Manek. Ini yang dulu di DPR. Sekarang masih DPRD, dulu mantan bupati. Ada Gafril Novanto, anaknya Pak Setia Novanto. Ada Yesi Lianto, anaknya Pak Paulianto. Ada Pak Rudi Kabunang, ini dia salah satu pimpinan di IMI, pengacara juga banyak artis pengacaranya dengan Pak Rudi ini. Salah satu orangnya Pak Bambang Susatyo di sini. Satu lagi itu Faya Sodakain, ini dia istri polisi. Di dapil saya ini dari 7 orang calon ini 6-nya itu bahkan 7-7-nya itu bergerak semua dan saya suka. Karena semuanya bergerak jadi mudah-mudahan harapan untuk dapat tinggi untuk 2 kursi. Bang Mekeng punya juga sama, semua bergerak baik jadi kami pokoknya berharap sih 2 kursi di dapil saya dan dapil Bang Mekeng bisa kita dapat. Mudah-mudahan lah kita kerja keras ke sana. Semangat berjuang Kak Melki. Pokoknya gerak terus Aji. Siap. Kita waktunya sekarang lebih banyak di NTT ini. Dari 1 minggu setelah itu 4 hari di NTT, 3 hari Jakarta jadi. Sampai ya kondisi fisik batu-batu dikit. Ini jadi batu-batu karena tadi malam kan di Wamena itu kan dingin sekali. Jadi tadi pagi masih sebelum berangkat saya masih ketemu dengan anak-anak dari PMP dan Pemuda Katolik. Ngobrol sama mereka tadi pagi dulu. Jadi saya tadi kan harusnya kan kita lebih awal tadi acara, tapi karena agak di Wamena itu dia pun cuaca tidak menentu. Tiba-tiba pagi hujan kabut. Karena kabut dan masuk Wamena itu dia melewati ada kayak tebing begitu, kita tidak berani. Setelah agak terbuka dikit langsung pesawat kita gerak. Jadi tadi pagi agak terlambat kami sampai begini, jadi minta maaf kita mulai agak sore. Kami ini closing statement kayak mengajak anak-anak muda kita dalam untuk menyikapi tahun politik biar mereka tetap tenang, bisa sampaikan ke. Jadi buat teman-teman muda dan semua pemilih di Nusa Tenggara Timur dan siapa saja yang mengikuti acara podcast orang kita ini, pemilihan umum ini adalah pesta kita bersama. Dan karena ini adalah pesta kita bersama, tentu setiap orang mesti berkontribusi untuk membuat pesta ini menarik. Ada yang menyiapkan tank, ada yang menyiapkan kursi, ada yang kalau di dapur itu menyiapkan garam, merica, ikan, semua. Pokoknya kita semua kontribusi lah membuat pesta ini menarik. Karena kita akan nikmati bersama pesta ini. Sehingga agar pesta ini menarik tentunya kita semua bekerja sama dengan baik, berkontribusi dan menjaga suasana pesta ini agar dia kondusif. Dan saya ingin mendorong agar kita semua menentukan pilihan dengan rasional. Pilihlah calon DPD RI
DPR RI, calon DPRD provinsi, DPRD tingkat 2, dan juga calon presiden yang kita yakini betul bisa menjalankan tugasnya itu dengan baik. Lihat rekam jejaknya, lihat apa yang sudah dia berikan selama ini, dan pilih orang itu yang kira-kira biasa untuk urus orang. Ya. Jadi jangan pilih orang yang tidak biasa untuk urus orang. Jadi biar nanti kita bisa dapatkan pemimpin ke depan di tingkat pusat dan daerah yang bisa mengurus orang dengan baik. Terima kasih buat podcast orang kita. Aji dan semua tim ini sangat luar biasa. Siap. Saya memang tidak mengikuti penuh ya di setiap edisi teman-teman, tapi saya lihat orang kita ini makin lama mencoba untuk memberikan kontribusi dari segi pemikiran, ide, gagasan bagi perkembangan NTT yang baik ke depan. Terima kasih banyak Kak Melki, kami mendoakan sukses. Sama-sama Aji. Bukan hanya untuk perjalanan karir Kak Melki, tapi untuk NTT kita. Amin, amin. Biar setiap pribadi 5 juta warga Nusa Tenggara Timur ini makin hari makin baik. Amin, amin. Ini perjuangan kita bersama Kak Melki. Sukses selalu. Sama-sama. Demikian podcast orang kita langsung dari Rumah Rakyat, rumah tempat di mana 575 anggota DPR RI bertugas mendengarkan, mengelola, mengadministrasi, mengorkestrasi aspirasi dari masyarakat dan kemudian dibincangkan dalam legislasi, dalam proses pengawasan dan juga dalam proses budgeting. Demikian, salam manis untuk Nusa Tenggara Timur, Flubamora tercinta dari kawasan Senayan.